Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khotimah wal mautu fi sabilillah. Alhamdulillah, Masya Allah, berbahagia sekali pada hari ini berjumpa dengan sahabat-sahabat saya, termasuk juga Mbak Midah. Saya lupa namanya, tahu. Ingat kakeknya aja, mertua beliau yang masih sehat ya. Memang Sepinggan Pratama ini punya cerita yang banyak ya, punya kenangan yang banyak, dan alhamdulillah ya masih bertemu dan dalam kondisi yang semakin luar biasa ya kegiatan-kegiatan masjidnya. Jadi ini membahagiakan sekali ya. Juga bertemu tetangga depan rumah saya, Mbak Irma ya, sekian lama, Masya Allah lah ya. Saya bayangin ketemu di dunia aja kita bahagia gitu ya. Semoga kita bertemu lagi di surga ya. Nah, sehingga pasti jauh lebih berbahagia karena kita nanti kalau di surga bisa sudah memanjang wajah Allah ya kan, bersama Rasulullah ya, sehingga dan tidak ada lagi ya kesusahan setelah itu ya. Nah, jadi kemarin juga saya ingatkan sebenarnya kata At-Tabari ya, Syekh At-Tabari mengatakan bahwasanya di Quran itu hanya ada satu permintaan, yaitu Rabbi zidna ilma ya. Beliau mengatakan lau asyrafa minal ilmi, kalau ada yang lebih mulia dari ilmu, la amaro nabiyuhu an yas'al, pasti Allah akan meminta Rasulullah akan memberikan ilham dan wahyu kepada Rasulullah untuk memintanya. Tapi di Quran yang terkait permintaan tambahan hanyalah ilmu gitu ya. Nah, sehingga itulah ya, artinya apa? Ilmu inilah yang paling mulia ya. Karena saya sendiri kenapa terus mengajarkan, bukan apa-apa, semata-mata karena setiap saya mengajar saya mendapatkan rasa kurang ya dari pengaplikasian apa yang saya sampaikan, sehingga saya dapat ya, saya dapat kekuatannya, boosternya ya, kemudahannya itu justru setelah hadir di majelis ya. Sehingga ya istilahnya kalau dibilang ibu mendapatkan manfaat dari kajian saya, enggak, justru kemanfaatannya saya yang banyak ya, sehingga saya tidak akan pernah meninggalkan majelis ilmu ini ya, seperti itu. Apalagi ditambah saya selalu bilang di majelis ini pasti ada wali-walinya Allah yang dirahasiakan ya. Siapa itu? Banyak ya, diantaranya orang yang terzolimin ya kan, ibu-ibu yang sudah tua ya, yang tentunya dia melewati berbagai ujian ya, dan yang lain-lainnya. Mungkin ada juga yang ibadahnya malam luar biasa, atau yang baru memaafkan pasangannya ya, yang sangat zolim, maka mereka adalah wali-wali Allah. Kalau mereka ikut berdoa di sini, maka kita akan mendapatkan kemudahan mengaplikasikan ilmu ya. Karena hidayah itu kan ada tiga ya Bu, hidayah umum yang diberikan kepada semua orang, hidayah penjelasan ya yang disampaikan oleh Rasul. Nah, hidayah yang kita minta setiap saat itu adalah hidayah yang ketiga. Apa itu? Hidayatut taufik lil amalis sholih. Namanya itu taufik hidayat Bu, tapi saya istrinya Pak Taufik Hidayat belum tentu juga dapat itu, karena maknanya itu dimudahkan, dilempengkan, diringankan untuk beramal soleh ya. Karena tiada guna ilmu yang banyak-banyak kalau kita tidak mengamalkan ya. Nah, sehingga itulah yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semakin semangat ya untuk selalu menuntut ilmu dan tidak pernah lepas berdoa untuk minta tambahan ilmu, karena dialah yang paling mulia ya. Nah, insya Allah kali ini kemarin sudah sudah dirangkum oleh Mbak Midah ya. Ini catatan saya karena saya memang selalu memerlukan catatan ya. Jadi wanita dengan sebaik-baik peran, kemarin peran pertama adalah sebagai istri ya. Bahkan ternyata Bu, ternyata nanti pada saat di surga ya, kita sudah di surga, itu syariat semua sudah nggak ada, kita nggak sholat lagi ya,
kita nggak puasa lagi. Tapi ada satu syariat yang tetap ada. Apa itu? Menikah. Berarti apa kalau menikah? Sebagai pasangan. Kalau kita perempuan nggak mungkin disuruh jadi laki-laki. Artinya kita akan jadi perempuan lagi tapi sebagai ketua daripada bidadari gitu. Dan nggak usah takut bagi yang belum menikah di dunia dan sudah meninggal dunia ya, maka dia juga akan tetap dapat pasangan lelaki-lelaki surga gitu ya. Kalau pasangannya banyak gimana? Karena cerai meninggal atau cerai hidup ya, maka dalam riwayat beberapa ulama dia akan dipilihkan lelaki yang paling solih gitu ya. Kalau dia wanitanya solih gitu. Nah, sehingga di sini artinya pentingnya menikah itu ya, bahwasanya berperan sebagai istri, karena syariat ini ya, menikah ini akan tetap ada, dilanggengkan sama Allah saat kita di surga. Padahal harusnya kan sholat ya Bu ya, karena sholat yang paling utama, tapi nggak ada lagi sholat gitu, justru menikah. Jadi itulah kenapa kalau bisa setiap rumah tangga kita adalah miniatur rumah tangga kita di surga. Tapi harus tahu bahwa surga itu khafat bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Jangan bilang gini, oh iya rumah tangga surga berarti gak pernah berkelahi sama suami, gak pernah ada masalah, lempeng aja. Oh belum tentu ya, gak mungkin ada yang seperti itu. Karena Rasul saja istri-istrinya pernah minta talak. Rasul loh, laki-laki terbaik, apalagi laki kita, laki akhir zaman ya, apalagi kita ya kan, perempuan akhir zaman yang kadang-kadang ngajinya juga udah banyak, catatannya udah banyak, tapi banyak lupanya. Terus sudah gitu banyak yang belum diamalkan ya. Nanti keluarnya pada saat kita ingin punya keinginan merubah suami kita, di situ keluar semua ilmu kita, jadi kayak ustazah depan suami. Padahal sebelum itu lupa gitu ya, kita nggak jalankan sendiri. Nah jadi seperti itu. Artinya penting sekali. Kalau kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa peran istri itu yang pertama memang menenangkan. Kemarin saya sampai kepada pembahasan Khadijah ya. Kemarin saya mau bahas tentang ayat-ayat tentang sakinah ya, ketenangan. Allah kaitkan dengan malam ya Bu ya, bahwa ibu-ibu harus mengambil energi malam supaya bisa tenang ya, seperti itu. Dan sebenarnya saya kemarin menyampaikan hadis tentang Khadijah, bagaimana Khadijah itu ketika membawa makanan ya, dia dipuji oleh Allah ya. Dan kenapa Khadijah mendapatkan predikat sampai di dunia lagi melayani suaminya, dikabarkan tentang surga, bahwa dia penghuni surga padahal masih hidup orangnya. Padahal biasanya al-a'malu bil khawatim ya, amal itu bagaimana ujungnya, harusnya pengabarannya sudah dia meninggal ya, tapi ini enggak, dia masih di dunia melayani Rasul sudah dapat kabar itu ya. Itu keren banget kan Bu ya. Nah jadi kenapa diantara, kalau para ulama mengatakan, ulama-ulama sirah mengatakan bahwa posisi yang paling penting Khadijah ya, itu adalah saat dia di tengah Rasul di tengah keguncangan ya. Jadi makanya keguncangan perasaan karena ketakutan ya, ketika pertama kali Rasul mendapatkan wahyu kedatangan Jibril ya. Nah jadi tidak sederhana ya Allah memilih sosok Khadijah. Makanya ini juga buat kita yang cari-cari mantu ya, itu harus tahu kondisi anak kita. Karena ada beberapa, kalau nggak salah seorang sahabat Jabir kalau salah, ketika dia pulang, kenapa kamu buru-buru wahai Jabir gitu ya. Ya Rasul, saya baru saja menikah. Dengan siapa? Dengan maksudnya perawan atau janda? Dengan janda. Kok dengan janda? Ya Rasul, aku kan ayahku sudah meninggal dunia, aku punya ibu, punya adik-adik yang banyak, aku butuh istri yang membantuku, yang sudah paham dengan kondisiku. Nah artinya Jabir di sini, sahabat Jabir radhiyallahu an, dia tahu dia butuh pasangan yang seperti apa gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang anak kita jabatannya misalnya lulusan apa misalnya,
sarjana komunikasi gitu. Wah, harus dapat yang komunikasi juga gitu. Nah, nggak begitu. Kita harus tahu kebutuhan anak saya apa. Apakah istri yang sabar, ataukah istri yang cerewet karena misalnya anaknya pendiam, atau dia yang kuat misalnya dari sisi kesabarannya karena dia anak pertama. Nah, itu kita perlu tahu. Karena ini juga hal yang penting dari sisi potret para sahabat ya. Dia tahu kondisinya seperti apa. Termasuk di sini juga kenapa Allah memasangkan pertama istri Nabi Muhammad bukan perawan ya, dan juga kenapa Khadijah ya. Ternyata memang karena ada peran-peran penting dari Rasulullah SAW yang perlu bantuan ya. Dan saya juga banyak pengalaman, alhamdulillah banyak anak muda sekarang yang sadar diri ya, nggak apa-apa dapat yang lebih tua setahun atau 2 tahun, karena saya tahu banyak hal-hal yang kurang dari saya perlu di backup gitu ya, seperti itu. Nah, jadi apa sisi Khadijah? Pertama, dia ketenangannya luar biasa. Pertama, pada saat Rasul ketakutan, dia nggak ngajak ngobrol, emang ada apaan sih? Kamu lihat apa gitu? Enggak. Ketika Rasul berkata zamiluni dikasih selimut, dibiarkan dulu. Sudah Rasul tenang ya, bisa bicara, karena biasanya Bu kalau orang lagi ketakutan dia nggak bisa ngomong ya. Jadi jangan kita ketika suami kita lagi bingung apa, kenapa kamu sih ya, aku kan pasanganmu, kamu nggak percaya sama istrimu ya, ceritakan semuanya gitu. Nggak begitu Bu. Kalau suami kita sedang kondisi ketakutan, kondisi stres, maka biarkan dia dulu. Kamu sudah siap bicara atau belum ya? Kamu butuh apa? Mau tidur dulu? Ya gitu Bu, memandi air anget gitu. Jangan dipaksa untuk dia bicara dulu. Nah, kalau Khadijah, dia tahu kondisi suaminya, sehingga disuruhnya tidur dulu ya. Nah, setelah sudah tidur baru kemudian dia meyakinkan ya, bahwasanya kata Rasul, kalau Rasul takut siapa tahu yang datang itu adalah setan ya, bukan Jibril, bukan malaikat. Maka Khadijah menguatkan, tidak ya, karena engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang susah ya. Kemudian engkau senantiasa membantu anak-anak yatim. Engkau juga adalah orang yang tidak pernah berbohong ya. Tidak pernah Allah akan menyia-nyiakanmu ya. Sehingga dengan tegas ya, Khadijah mengatakan menguatkan Rasulullah SAW ya. Sehingga di sini akhirnya jadi kondisi Khadijah seperti ini itu menguatkan posisi beliau di hadapan Rasulullah. Rasul menjadi tambah tenang. Kemudian yang berikutnya adalah dia memberikan solusi. Kalau gitu ya, ayo kita berangkat ke saudaraku ya, kepada kerabatku yang dia ahli kitab, yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi dia tidak hanya tahu kondisi dan situasi, tapi bantu cari solusi dan kepada orang yang tepat. Nah ini Bu, jadi kita tuh artinya apa? Kita ini jadi pasangan suami harus update dikit. Karena kadang-kadang, jadi kayak saya misalnya, suami saya bidangnya itu ngambil S3-nya tafsir. Maka saya sebenarnya akhirnya menyukai Al-Quran karena dalam rangka mau berbakti sama suami saya. Kalau bicara tentang Quran, saya bisa menjawab beliau, bisa bikin penasaran, jadi teman diskusi yang enak ya gitu. Atau suami saya pernah bekerja di lembaga filantropi misalnya kepalestinaan, maka saya update apa berita-berita Palestina, apa hadis tentang Palestina, saya diskusiin supaya enak, ngobrolnya nyambung. Nah, ibu-ibu juga harus seperti itu. Misalnya suaminya di bidang apa, jangan ibu-ibu pokoknya aku taunya bawang, lombokku ada uang buat skincareku, udah. Ibu kenapa kemudian ya Lady Diane itu ya cantik ya Bu ya, tapi kenapa kemudian ini ibroh sedikit, Pangeran Charles tidak sama dia. Di antaranya itu katanya dia cantik tapi nggak enak diajak ngobrol, nggak seru, nggak nyambung ya. Jadi bukan juga kalau suami ibu diperminyakan, ibu harus tahu tentang minyak semuanya, enggak, minimal ibu tuh tahu kabar-kabar update-nya, kondisinya, jadi enak tuh. Karena ternyata ada juga laki-laki yang nggak suka ya
nggak suka ngobrol, sampai dibilang gini, aku tuh suka banget kalau ada tamu, karena di situ aku lihat suamiku antusias berbicara, gitu ya. Tapi kalau sama aku, ya gitu, nggak tahu juga ya. Pokoknya separuh-separuh, ya. Mestinya ibu boleh dong sekali-sekali nguping, ya. Nguping tuh maksudnya gini, lagi namu gitu kan, suami lagi seru ngobrolnya, ibu boleh direkam deh ngobrolnya apa kalau ada kesibukan di dapur. Nanti direkam, oh suamiku ngobrolnya ini, seru ya gitu. Saya juga sering gitu Bu. Jadi biasanya saya sambil dulangin anak saya, ya deket-deket horden yang mau ke pintu depan, ngobrolin apa sih suami, seru gitu. Akhirnya saya dapet, oh dia ngobrolin ini yang seru. Belajar kita, jangan kita nanya, kamu tuh maunya aku ngobrol apa sih supaya seru bisa ngobrol sama kamu? Nggak akan mungkin dia keluar. Kita gimana? Belajar sendiri, ya, dari kehidupan kita. Karena memang yang namanya pasangan itu, ya, ibaratnya kita, kalau saya bilang tuh ta'aruf sepanjang hidup, ya. Nah, kalau yang sudah usia-usia gini, kita enaknya belajar bicara masa depan, ya, apa amal jariah kita, apa amal soleh kita, gitu. Jadi di sini kalau kita lihat potret Khadijah adalah dia bisa tahu apa kebutuhan suaminya, dia bisa cari solusi. Kalau dia bukan wanita cerdas, dia paling udahlah, aku nggak tahu juga, bingung juga gimana nih, gitu ya. Terus nggak bisa cari solusi, tapi dia bisa cari solusi di saat-saat genting, ya. Karena memang dia tidak sederhana, wanita yang sangat cerdas, gitu ya. Nah, jadi artinya apa di sini? Ibu-ibu perlu juga dapat ilmu yang banyak. Bahkan saya bilang kita perlu tahu, itu sekarang masya Allah yang namanya YouTube itu, ibu jangan lihat masakan terus. Kalau bisa ibu tuh, atau misalnya tentang permainan anak, jangan Bu. Karena saya bilang tadi kemarin ya, makanya ada doa juga, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Perhatikan, jadi dalam Quran itu cara penempatan nama kata yang duluan dan belakangan, takdim wa takhir, itu juga penting kita tadaburi. Kenapa di sini? Ya Allah, karuniakanlah kepadaku istri-istri atau pasangan-pasangan, suami-suami yang menyejukkan pandangan mata, juga anak-anak. Kenapa? Bukan anak-anak dulu baru pasangan, gitu kan? Karena memang ya kalau nggak ada pasangan nggak ada anak, itu pertama, boleh, itu logis. Tapi maksudnya di sini pelajaran yang kedua adalah bahwasanya ketenangan pasangan kita, ya. Jadi pasangan kita bisa menyejukkan pandangan mata, atau kita juga menjadi pasangan yang menyejukkan pandangan, itu menentukan untuk menghasilkan anak-anak yang mudah dididik, yang kemudian juga menyejukkan pandangan mata kita, ya. Makanya jangan sampai gara-gara anak mama bapaknya bubar, gara-gara salah pilih jurusan bubar juga bapak ibunya, gara-gara mamanya mau dia kedokteran, ya, bapaknya maunya dia teknik atau ekonomi, lanjutin usahanya, bubar kita. Nah begitu, kita harus tetap solid, ya. Nah di sini bagaimana menjadi qurrata a'yun? Memang qurrata a'yun itu dipakai juga, Rasul itu menjadikan sholat itu sebagai qurrata a'yun, ya. Makanya sekali lagi, kalau kita punya masalah di pasangan kita, cek segera sholat kita. Benar sholatnya ustazah, tepat waktu, oke tepat waktu. Tapi apakah ibu menikmati tumakninah setiap rukunya, setiap sujudnya? Tahu nggak maknanya tasbih itu apa, gitu ya? Kemudian apa itu arti doa-doa yang ibu baca, paham nggak, gitu ya? Karena ada juga orang yang sholat satu rumah, ya, tapi antara sholat si istri sama si suami seperti jauhnya antara langit dan bumi. Sujudnya sama, ya. Bisa jadi lakinya ini curhat tentang istrinya, tapi bagus. Sementara bininya, ya, ingat COD ku belum datang. Ya Allah, gimana, selip di mana nih? Rokaat pertama, rokaat kedua, ya Allah, anakku tadi jatuh lagi di mana, cari dokter yang bagus nih lah, ya nauzubillah. Jadi jangan sampai seperti itu, karena qurrata a'yun itu juga digambarkan oleh Allah terkait dengan sholat. Maka cek sholat ibu. Saya biasanya gini Bu, ini pengalaman pribadi, ketika ada sesuatu dari suami atau anak saya, gampang emang ceknya pakai sholat aja.
Ya, ya Allah, nggak karuan sholat subuhku ya Allah. Oke, aku dapat masalah di waktu zuhur, di waktu duha. Ya, kalau masih punya waktu duha, segera sholat saya Bu, 2 rakaat, sholat taubat. Karena nggak mungkin laki nggak kurota ayun, ya, anak nggak kurota ayun kalau penyebabnya bukan dari diri kita, bukan dari ibadah sholat kita. Jadi secara tidak langsung kita membackup kondisi sholat kita. Jadi tadi ya, kenapa lafaz azwaj dulu baru anak. Saya ulang, jadi qurrata ayun itu didapat lewat apa? Lewat sholat. Ditambah lagi lewat apa? Lewat kualitas ilmu kita tentang sholat. Makanya Bu, boleh Ibu dengerin, mungkin dari Yufid TV, dari apa saja, dengarkan cara sholat khusyuk. Dengerin aja Bu. Dari mana? Pokoknya aku hari ini belajar sholat khusyuk dari berbagai ustadz. Aduh, sekarang tuh Ibu mau jadi ahli ilmu bisa. Ya. Nanti kadang-kadang saya tuh Bu, ya, kapan saya bisa lama mendengarkan ilmu? Saya jujur aja Bu ya, saat saya mencuci baju dan menjemur baju, YouTube saya nyalain, ya, selesai tuh. Dek, kamu di mana tadi malam tuh ya? Ya Mas, aku di sini Mas, nyuci baju, menjemur. Tuh kedengaran suara muhadharahnya. Saya sambil kadang nyuci baju tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, la haula wa. Dapat ilmu Bu, ya. Kadang-kadang kalau di Turki dulu, kapan saya murojaah dan mendengarkan tadabbur? Saat saya masak. Jadi tuh kita nih ibu-ibu banyak waktu sisa, daripada kita bengong-bengong, daripada kita ini, mending itu digunakan untuk nambah ilmu. Dan itu waktunya panjang, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini tadi lewat sholat juga meningkatkan kualitas ilmu kita tentang sholat. Ya. Apalagi dalam Al-Quran itu Allah menyebut, ya, kita itu dengan ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi kita ini adalah litaskunu ilaiha, pernikahan dan kita ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang namanya ayat, misalnya surah Al-Baqarah terdiri dari berapa ayat, ya. Surah Al-Imran terdiri dari berapa ayat. Maksudnya apa? Setiap ayat itu mengandung mukjizat, tanda kekuasaan Allah yang membuat kita dekat sama Allah. Nah, Allah menggambarkan tentang pernikahan kita atau tentang istri, pasangan itu wa min ayatihi, yaitu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya apa? Artinya bahkan kalau dalam surah Al-Anfal itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan jika dibacakan ayat-ayat kami, bertambahlah keimanannya dan mereka bertambah bertawakal sama Allah. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah pernikahan kita, ya, atau kita sebagai istri, dari waktu ke waktu dalam perjalanan yang luar biasa 24 jam kondisi pernikahan kita harus menjadi tanda kekuasaan Allah yang membuat kita dekat tambah dengan Allah. Jangan sampai gini Bu, pernikahan berapa tahun Bu? 10 tahun alhamdulillah ustazah. Nah, kualitas kedekatannya harus tambah dekat sama Allah. Lewat apa? Lewat ujian-ujian hidup, ya, lewat kondisi yang di rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga 10 tahun tapi dekat dengan Allah masih 1% aja, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai, karena apa? Karena rumah tangga kita dan pasangan kita adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi bukan hal yang sederhana, bukan hal yang sederhana di hadapan Allah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, sebenarnya ini juga terkait dengan surah An-Nisa ayat 34 yang memang kemarin baru kita bahas, ya. Bagaimana sih istri yang solihah itu, ya? Maka jawabannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ibu-ibu boleh buka, ya.
Ar-rijalu, auzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min anfusihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ya. Boleh dibacakan artinya ini ayat 34. Satu orang mungkin membacakan artinya dengan keras. Siapa? Atau Mbak Mida aja baca biar cepet ya. Laki-laki suami itu pemimpin bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Iya, Masya Allah. Ini penghargaan luar biasa untuk seorang wanita. Jadi ini penjelasannya ya Bu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Bahwasanya laki-laki itu memang pemimpin ya, atau dilebihkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu memang diberikan tanggungan oleh Allah lebih besar ya. Karena gini, kita juga repot Bu ya, kalau dalam misalnya kita berjalan naik mobil, semua mau jadi driver, ya kan Bu? Nggak nyampe, nggak akan jalan-jalan tuh, karena yang jadi driver cuma satu. Ya. Itu contohnya aja secara mudah saja. Sama juga dalam rumah tangga tuh harus jelas siapa pimpinannya. Orang kalau kita bertiga lagi mau safar aja harus ditentuin. Nggak boleh, yuk kita jalan bareng shopping. Harus jelas siapa pimpinannya. Kalau ada apa-apa, gitu Bu. Kalau mau safar terutama apalagi yang agak jauh-jauh harus tentuin siapa ketuanya. Kamu aja Mbak ya, itu seperti itu. Nah, apalagi di rumah tangga, makanya Allah memberikan aturannya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kenapa? Karena memang mereka diberi kekuatan yang fisik yang kuat ya, kemudian akal yang lebih luas, kemudian interaksi yang lebih banyak dengan di dunia luar ya, dan dengan segala kelebihan-kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah. Bahkan kalau di penjelasan Bu Aisyah Dahlan itu kan sangat jauh yang namanya perbedaan laki-laki dan perempuan, mulai dari otaknya aja udah beda ya, kulit-kulitnya juga beda, semuanya beda. Itu baru fisik loh Bu, belum psikologis. Memang sudah ditetapkan kenapa dia sebagai qawwam. Makanya kejadian rata-rata di rumah tangga itu kadang-kadang hal-hal sepele ya, karena tidak menempatkan suami sebagai qawwam. Contohnya ada ibu-ibu merasa dia sudah nolong suaminya, jadi dia dari keluarga kaya ya, suaminya ini dari keluarga miskin. Akhirnya apa? Suaminya itu diberikan menjadi direktur di perusahaan keluarganya ya. Tapi akhirnya suaminya kemudian selingkuh dengan orang lain gitu ya. Nah, ibu ini merasa aku sudah berikan semua suamiku, aku sudah jadikan dia pemimpin perusahaan, tapi ternyata di atas perusahaannya itu ada orang-orang tuanya. Jadi dia tidak sebagai qawwamnya tuh nggak muncul gitu ya. Nah, sehingga karena itulah dia mencari sosok, buka usaha lagi, menjadi sosok yang dia di situ tidak berhutang budi, rasa qawwamnya lebih kerasa gitu, seperti itu. Nah, jadi memang tidak mesti kita berikan kepada suami kita itu kemudian itu sudah membahagiakan dia. Harus kita perhatikan sosok dia, qawwamnya dia itu. Ya, seperti itu. Iya Om, sebentar ya Om, saya lagi ngisi pengajian. Nanti hubungin suami saya, bismillah. Nah, jadi di sini seperti itu ya Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena dia, nah Allah juga mengatakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Nah, dengan apa? Dengan kelebihan yang sudah Allah berikan kepada suami maupun kepada istri ya. Jadi kita kelebihannya masing-masing sudah Allah berikan. Nah, kalau laki-laki memang dengan infak ya, memberikan tempat tinggal, baju dan sebagainya ya. Kemudian kalau perempuan ya itu bisa babi
fadlur rijal ala nisa wa ifdolihim alaihinna. Jadi kalau perempuan tugasnya juga ada, kelebihannya juga ada. Nah, tapi memang dalam ayat ini kenapa dia jadi qawwam? Karena dari sisi dia memberi nafkah, gitu ya. Bukan berarti kalau dia qawwam dia zolim, enggak. Justru ditentukan pimpinannya untuk melindungi. Nah, kenapa ada kata bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, bahwasanya perempuan dia juga punya kelebihan yang menjadi pemimpin bagi apa? Rumah, ya, rumah dan anak-anaknya, gitu ya. Makanya ibu itu madrasah, tapi kepala sekolahnya adalah ayah, gitu ya. Itu sudah kita dengarkan juga dari berbagai kajian, ya. Nah, tapi yang menarik ada kelanjutan, ya, penjelasan rinci terkait apa? Terkait penempatan kita sebagai seorang istri, ya. Kalau tadi terkait laki-laki sudah jelas Allah gambarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, baru Allah jelaskan apa kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan, gitu ya. Kalau tadi kelebihan laki-laki memberi nafkah, ya, dan perlindungan tentunya, ya. Nah, tapi kalau kita kelebihan kita justru di sini, fassolihatu qanitat, ya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ya. Nah, jadi di ayat ini kalau kata solih dalam Al-Quran, ya Bu, itu maknanya ada 4. Ada maknanya an-nafi', diddul fasid, ya. Jadi makna solih adalah bermanfaat, ya, kebalikan dari kerusakan. Jadi makna solih tadi mengandung apa? Bermanfaat. Pertanyaannya, sebermanfaatkah kita ini bagi pasangan kita? Atau manfaat kita itu hanya pada saat suami lagi banyak duit, gitu. Kita lebar senyumnya, kau makan apa Pak, gitu ya. Atau diajak piknik jalan, makasih Pak, gitu. Dibawain emas, itu manfaatnya terasa 100% bagi pasangan kita, gitu ya. Karena Bu, perempuan itu diuji saat suaminya miskin, nggak berharta, kekurangan. Kalau laki-laki diujinya saat dia kaya. Makanya ada juga pasangan-pasangan nggak mau suaminya kaya, takut ninggalin dia. Makanya ekonominya gitu-gitu aja, gitu ya. Nggak boleh juga, ya serahkan sama Allah, gitu ya. Gitu. Siapa tahu pada saat kaya nanti suaminya hatinya juga lapang untuk dipoligami, kan kita nggak tahu, ya, gitu ya. Kita nggak tahu, kan Allah yang megang hati kita, gitu ya. Walaupun nggak semua juga loh Bu, laki-laki itu kalau ditawarin mau berpoligami, nggak semudah itu, ya. Apalagi laki-laki yang berakal, gitu ya. Maksudnya dia punya tanggung jawab, punya akal, ya, seperti itu. Nah, jadi itu Bu. Jadi pertama apa maknanya solih? Nafi, bermanfaat. Boleh tanya-tanya, Pak, aku kemanfaatanku bagimu itu kalau kamu bisa angkakan di antara level berapa Pak? Antara angka 1 ke 5, apa 7 ke 8, atau 8 ke 10? Nanti siap-siaplah dengar jawaban jujurnya. Kalau ternyata kayaknya kemanfaatan cuma 1 sampai level 3, oke Pak, aku minta maaf ya, gitu ya Bu ya, gitu. Jadi perlu jujur-jujuran, ya, sama suami kita. Karena kan kalau saya bilang tuh, kita ini yang sudah berpasangan, ya, saya tuh mendengarkan bagaimana beratnya, ya, curhat-curhat jomblo, ya, orang-orang yang belum dapat pasangan. Aduh, kesedih juga. Atau orang yang, mohon maaf, janda belum dapat pasangan sementara masih muda, beratnya curhat-curhatnya, kasihan. Sementara saya juga belum bisa kasih solusi karena belum siap menyerahkan memberikan suami saya, gitu ya. Gitu. Jadi berat Bu, berat banget, sedih. Saya kalau di posisi itu adik saya, saudara saya, aduh kasihan Bu ya. Nah, jadi kita ini memang kadang-kadang kurang bersyukur sama nikmat punya pasangan. Mau kayak apakah pasangan kita? Dur mendengkur, ya, kentut sembarangan, kentutnya bau, nggak apa-apa Bu, sabari aja, karena kita masih punya pasangan. Lebih sedih kalau nggak punya pasangan.
Apalagi ibu-ibu yang pasangannya sudah meninggal dunia, meninggalnya mendadak. Aduh, saya kalau dengar itu ya Allah merinding dari kaki sampai kepala. Ya Allah, syukur suamiku sehat gitu ya. Nanti tiba-tiba saya peluk suami saya, ngapain tiba-tiba peluk? Padahal baru dengar cerita ibu pengajian suaminya baru meninggal gitu ya. Maksudnya tuh kita ternyata ya baru bersyukur pada saat seperti itu. Nah, jadi Bu ya, saya ulang sekali lagi. Pertama, makna sholih adalah bermanfaat. Boleh tanya-tanya karena yang paling tahu kemanfaatan kita adalah pasangan kita. Ya. Yang kedua, makna sholih adalah al-mustaqim, ya, muaddi liwajibatihi. Jadi dia itu istiqomah melaksanakan semua kewajibannya. Aduh, kalau poin ini Bu, saya termasuk yang beristighfar sama Allah. Terutama tuh saat perjalanan taklim keluar ini. Kayak tadi contohnya, saya ceritain aja hari-harinya Bu ya. Kan tadi mustaqim menegakkan semua kewajibannya dengan sempurna. Biasanya saya kalau mau taklim, anak saya sudah siapin semua dalam kondisi biasanya ya. Tadi tuh anak saya yang kedua agak demam. Jadi tadi malam saya bolak-balik bangun-bangun terus malam. Akhirnya karena saya juga sedang halangan, bangunnya agak lewat sedikit dari subuh gitu ya. 10 menit dari subuh saya sebelum terbangun, padahal biasanya sudah bangun 1 jam sebelumnya. Maka anak-anak saya juga masih tidur. Akhirnya tadi jam 7 saya tinggalkan dalam kondisi anak belum mandi, menangis dan dipelukan abinya dua-duanya. Itu saya pergi berangkat dengan meninggalkan rasa sedih dan saya minta maaf sama suami saya. Cium tangannya, maaf ya Mas, aku nggak sempurna hari ini gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Dia jagain anak saya, tapi ada juga yang ngebantu beliau, keponakan saya. Tapi itu contohnya ya, maksudnya al-mustaqim muaddi liwajibati. Tapi untuk makan siang suami saya sudah saya pesanin sama tukang masak terbaik saya gitu ya, keluarga. Nanti makan siangnya ini Mas ya, nanti ini gitu. Aku pulang mungkin agak sore gitu. Nanti makan malam seperti ini. Jadi kita sudah berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada suami. Dan tidak pernah henti-hentinya minta maaf. Saya juga mengusahakan Bu, setiap malam sebelum tidur pasti minta maaf sama suami saya. Ternyata kemarin ada seseorang yang menikah dengan pasangannya, saya tanya, Mbak, kamu minta maaf sama suamimu kapan? Ya sering Ustazah gitu. Cuma bilang gitu. Habis itu saya tanya sama suaminya, Mas, suamimu sering gak minta maaf sama kamu? Jadi saya bisa hitung istri saya minta maaf hanya 4 kali Ustazah, dan itu waktu lebaran Idul Fitri. La haula wala quwata illa billah. Jadi minta maaf tuh tiap hari Bu, kalau bisa sebelum tidur ya. Makanya kan ada ahli surga Bu ya. Ahli surga itu dimana dia tidak pernah tidur ya sebelum memaafkan semua kejahatan, semua kejengkelannya. Kita ini paling banyak jengkel sama orang terdekat. Jadi Bu, cara menghilangkan kejengkelan itu ada dengan itu. Makanya saya juga punya teman, dia itu luar biasa, sabarnya luar biasa. Dia bilang, jadi Mbak Mahmudah, kalau yang namanya emosi itu kan ada emosi negatif, ada emosi positif. Kalau saya memilih, selalu yang saya pilih emosi positif saat saya jengkel sama suami saya. Jadi Bu, kalau saat jengkel sama suaminya, dandanannya lebih menor, masakannya lebih enak, entar juga di kamarnya lebih awal. Jadi dia habiskan energinya di situ. Terus Mbak, gimana caranya itu? Karena biasa kalau kita jengkel jadinya lemes. Ya saya lawan. Energi positif. Mas, emosi positif. Mas, kamu mau makan apa hari ini? Padahal tuh. Jadi pernah tuh dalam satu ketika dia di satu kali itu di Istanbul ceritanya Bu ya. Orang Istanbul nih Bu. Ya, itu sampai harus berpindah-pindah berapa dalam 1 bulan tuh 3 rumah dia pindah. Dikiranya Ustazah, tapi curhatnya sama saya, dikiranya pindah tuh cuma ngangkat barangnya dia. Loh saya ngangkat piring, ngangkat meja, ngangkat apa, baju saya tata. Ya Allah,
tapi saya harus taat sama suami saya gitu ya. Nah jadi gitu. Gimana Mbak akhirnya? Saya akhirnya selalu berhasil. Nanti di saat lelah tuh, saya pelukannya sama suami saya lebih panjang. Aku jengkel sama kamu sambil nangis. Akhirnya apa? Di malam hari hilang. Bisa praktek Bu? Bisa Bu. Orang teman saya bisa. Manusia juga. Kenapa Ibu nggak bisa? Ya? Silakan praktekin. Nanti kalau saya kajian lagi harus ada testimoni loh Bu. Ya. Kalau nggak di forum boleh japri saya, ntar saya bacain, ya gitu. Jadi pakai emosi positif, pilih emosi positif. Saya caranya kalau saya nggak sampai begitu Bu, ya saya caranya adalah biasanya itu, ya adalah saya minta maaf setiap malam sebelum tidur, ya karena saya juga mendengar banyak kejadian pasangan hidupnya meninggal saat tidur, dibangunkan lagi nggak bisa bangun. Jadi saya usahakan sebelum tidur pasti minta maaf sama suami saya. Kalau dia sudah tidur duluan, saya datangin lagi tuh, bisikin telinganya, saya cium tangannya, minta maaf ya Mas untuk hari ini yang tidak sempurna. Jadi apa? Al-mustaqim, ya muaddi liwajibatihi. Dan ibu jangan kira permintaan maaf itu kemudian ibu jadi sosok yang kalah. Enggak Bu. Setiap kali minta maaf suami kita naik jiwanya. Wah aku pemimpin. Jadi dia makin bahagia. Aku ditempatkan sebagai pimpinan. Ya, itu juga membuka ruang dia. Memang aku adalah sosok pemimpin. Jadi harus diminta maafin gitu. Jadi kita akhirnya apa? Kita menjadi partner yang tambah berharga di hadapannya, gitu Bu ya. Jadi yang namanya menang kalah itu nggak mesti kita menang terus, kadang-kadang kalah itu kita lah pemenangnya, ya seperti itu. Nah jadi yang kedua tadi apa? Al-mustaqim muaddi liwajibati, yaitu istiqomah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau nggak sempurna minta maaf. Ini memang nggak ada syariatnya Bu, cuman memang ada beberapa hadis ya, bahwasanya di antara ciri wanita muslimah itu dia mengatakan, aku tidak bisa pejamkan mataku sebelum tanganmu kau taruh di atas tanganku, gitu ya. Artinya apa? Setiap hari dia minta maaf kepada pasangannya. Karena kalau mau direnung-renungin, kewajiban kita apa Bu? Kepada suami dan anak-anak juga rumah. Ibu kadang-kadang perlu merenung. Ya Allah, rumahku ini kotor sebenarnya. Anakku ini banyak yang belum kuselesaikan tugas-tugasnya, ya kan? Hari ini nggak sehatnya makanan suamiku. Kalau kita mau merenung loh Bu ya, banyak tuh kewajiban kita yang tidak kita tunaikan dengan baik. Ya apa iya Bu? Iya Bu, saya pelaku juga Bu, jujur aja ya. Kita sama-sama gitu ya. Nah jadi yang ketiga adalah al-kasirul wafir ya. Al-kasir itu adalah makna sholih, artinya dia itu banyak, wafir, berkah. Jadi artinya apa? Seorang yang sholih itu dari makna al-kasir banyak dan wafir ya. Wafir itu lebih banyak lagi, artinya berkah ya Bu ya. Tidak pernah berhenti itu amal solehnya, kebaikannya dan sebagainya ya. Nah kemudian itulah makna as-sholihat ya. Nah, kemudian jadi fas-sholihatun qanitatun ya. Nah, kalau beberapa ulama mengatakan bahwasanya sholihat di sini juga artinya bentuknya apa? Yaitu qanitat. Bentuknya adalah dia taat. Nah, ketaatan di sini adalah pertama apa? Taat kepada Allah ya. Kedua taat pada suami ya. Jadi ada 5 poin ya Bu ya. Kemudian ketiga ikhlas kepada suami. Kemudian yang keempat tugasnya perempuan ya. Jadi taat pada Allah, taat pada suami, ikhlas pada suami. Itu makna qanitat ya. Nah kemudian ada tambahannya Bu, hafizatun lil ghaibi. Nah ini menjaga pada saat suami tidak ada, yaitu menjaga diri saat suami tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya juga
saat suami kita tidak ada di rumah ataupun saat kita sedang berduaan dengan WA kita. Karena Bu, dalam Al-Quran yang selingkuh tuh bukan gadis tapi ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu kalau punya pasangan kurang romantis, ya, atau suami ada sakit sehingga tidak melayani dengan baik di tempat tidur, maka hati-hati. Peluang ibu untuk menjadi seperti Zuleha, ya, sebelum dia bertobat tentunya itu sangat besar, ya. Karena itulah di Quran itu ada syariatnya juga buat orang-orang yang kalau buat yang menundukkan pandangan itu kan bukan dibilang orang-orang yang sudah menikah atau belum, enggak, tapi semua orang-orang yang beriman dianjurkan untuk menundukkan pandangan, apalagi ketika pandangannya pandangan syahwat, ya. Jadi apa peluang kita besar Bu untuk apa? Selingkuh, ya, untuk suka sama orang lain. Saya ulang-ulang, saya pernah umroh Bu dengan ibu-ibu, ya, mohon maaf, selama dia umroh 10 hari Madinah, Mekah sampai menjelang pulang matanya bengkak. Kenapa Bu? Menangis terus, pian doa apa? Ya Allah Ustazah, aku jatuh hati sama mutawif yang mahasiswa Madinah. Pengen betul aku dapat suami kayak gitu, sudah gagah ganteng enak diajak bicara ngobrol dengerin curhat. Ya Allah kasihannya. Itu Bu, hatinya kelepek-kelepek, nggak mampu, tapi dia tahu itu salah. Kenapa? Ternyata suaminya tidak menjalankan peran itu, sudah tidak hangat, tidak peduli, agama juga nggak baik. Ketemulah mutawif, peduli, perhatian. Makan apa Bu? Sudah makan ya Bu? Ya Allah, tuh ibu keleper-keleper ya. Kemudian nanti sebentar Bu, ini ada doa ini, ibu kalau bisa begini ya Allah gitu. Jadi Bu, ini pengalaman hidup saya loh Bu ya. Jadi artinya apa? Ibu perlu hati-hati. Yang dimaksud dengan hafizatun lil ghaibi, HP ini juga diatur Bu. Jangan sembarang-sembarang kita, ya. Jadi kan kalau HP ini nggak ada suami ya Bu. Maksudnya nggak ada suami di samping kita, terserah kita mau lihat apa aja. Mau pandang itu artis Korea lama-lama, itu boleh juga kan? Ya, itu bisa Bu kita saat sendirian. Nah jadi jangan seperti itu, kita hindari. Karena wanita soleh itu dia menjaga dirinya benar-benar ketika tidak di samping suaminya, ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga harta dan anak-anaknya. Ini penting juga. Jadi jangan sampai kita jadi wanita yang boros, ya. Sekarang itu kan ada namanya hidup minimalis. Nah kalau bisa kita atur Bu, karena sebenarnya kalau kita atur hidup kita dengan baik, itu kita bisa banyak berinfak, bisa nyisikan buat mertua, bisa nyisikan buat saudara kita yang kesusahan, bisa semua. Kalau kita bukan wanita yang bisa menjaga harta suami kita. Makanya ini juga poin penting buat ibu-ibu, sebenarnya harus ada kelas pengaturan keuangan. Kalau saya Bu, sadar diri Bu, saya boros dan orangnya kasianan. Jadi dari awal saya menikah sampai sekarang uang dipegang utuh-utuh sama suami saya. Saya takut kalau ada uang di dompet saya. Contohnya tadi, suami saya bilang, nih bawa aja 1 juta. Oh Mas, aku takut Mas terhabis nanti sore. Baru dikasih kemarin ya. Terus saya bilang, Mas ambil lagi nih uangnya, aku ambil 100 aja buat kebutuhanku hari ini perjalanan. Karena saya sadar diri, orangnya boros dan kasianan. Begitu lihat orang kasihan, kasih 50.000. Maka kasihan juga suami banyak kebutuhan ya. Jadi terserah ibu-ibu. Kalau sadar diri seperti itu, boleh kita menyerahkan seperti, tapi itu kesepakatan ya. Nah kemudian satu hal ini poin terakhir ya, terkait dengan wanita, terkait dengan istri. Ibu harus menghilangkan yang namanya tabir ya. Kalau dipanggil sama suami, Dek ambilkan dulu aku tolong ambilkan itu berkasku di atas sini ya, sementara kita mau belanja tuh teman sudah nunggu ya. Sudahkah gitu, lakiku telepon dulu, ya lamanya kamu, sebentar lagi nih sudah janjian gitu. Nah ibu harus menghilangkan yang namanya tabir bahwa itu panggilan suami, itu panggilannya Allah. Saya ulang ya Bu, jadi panggilan suami adalah panggilannya Allah. Mau kayak apakah suami kita, kecuali dipanggil suruh nauzubillah minum khamar atau ikut bisnis riba,
Ya, itu boleh dikomunikasikan. Ya. Karena Asia sendiri yang dipotret oleh Allah tidak pernah mencaci maki mengerikan terkait dengan suaminya yang Fir'aun, nggak ada, Bu. Dia cuma bilang wanajini min amalihi wanajini min fir'auna wa amalihi, jauhkan aku ya Allah dari Fir'aun dan amalnya, gitu aja. Nggak dibilang lakinya begini, nggak ada, Bu. Artinya apa? Ibu harus menghilangkan bahwa panggilan suami itu adalah panggilannya Allah, bukan panggilan suami saya. Nah, ini ayatnya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ya penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau dia memanggilmu kepada apa yang menghidupkan jiwamu. Ya. Kenapa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa'lamu annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah karena apa? Di antara diri kita ya dan Allah, ya, di antara wa'lamu annallah. Jadi ada Allah di antara diri kita dan hati kita. Artinya Allah memegang hati kita. Dan ujungnya, dan ketahuilah bahwa Allah itu tempat kembali kita. Di ayat tentang istijabah terhadap panggilan Allah ini, Allah mengatakan bahwa panggilan pasangan kita adalah panggilan yang menghidupkan jiwa kita. Maksudnya apa? Kalau kita dipanggil sama suami, kita lagi sedang berat-beratnya, maka disitulah sedang hidup jiwa kita. Ya Allah, bantu aku nggak sabar nih ya Allah, jengkel betul aku nih. Temanku sudah nunggu disuruh cari berkas lama lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu ibu memanggil nama Allah, maka jiwa ibu hidup. Dengan apa? Karena manggil nama Allah. Jadi yang paling berat dipanggil suami saat kita lagi nggak enak. Kalau taat tuh, taat, sini deh kasih uang 50 juta, siap gitu ya. Kamu belanja mau kemana, jalan-jalan ke luar negeri, itu datang langsung. Itu namanya panggilan juga, Bu. Nah, itu juga harus dianggap panggilannya Allah. Jangan juga itu panggilan Allah tapi yang enak. Tapi kalau bilang, Dek tolong cariin berkas, saya contohnya, Bu, cariin berkas, teman sudah nunggu ya, dari tadi maka dia nunggunya, abinya baru nelpon, maka ya Allah Mas, berkasmu di mana lagi Mas, gitu ya. Maka di situ panggilan itu kita bilang ini panggilannya Allah melalui suami saya, cari dulu. Disitulah kita berzikir, kita bersabar, beristighfar, astagfirullah ya Allah gitu. Itulah cara-cara menghidupkan jiwa kita. Makanya wa'lamu anallah yahul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, memang para ulama mengatakan ketika dia memanggilmu kepada apa yang menghidupkanmu. Menghidupkan jiwa itu adalah Quran ya Bu ya. Kemudian juga jihad, kemudian dakwah. Tapi di sini bisa untuk masalah rumah tangga kita, karena rumah tangga kita adalah miniatur rumah tangga Islami, miniatur rumah tangga kita di surga nanti, ya, seperti itu. Nah, kemudian hati-hati Bu kalau sering-sering tidak memenuhi panggilan suami, karena dalam surah Al-An'am ya, dalam surah dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, ya. Mereka itu, ini buat orang-orang munafik, mereka tuh suka dengan orang-orang yang ya khawalif, orang-orang yang belakangan, orang-orang yang duduk-duduk aja, yang tidak bersegera memenuhi panggilan Rasulullah ya. Allah mengatakan apa? Wa taba'allahu ala qulubihim. Allah menutup hatinya. Fahum la ya'lamun. Akhirnya apa? Dia nggak dapat ilmu, keberkahan ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis, man taraka salasa jama'i ya tahawunan biha toba Allahu ala qalbi. Siapa bapak-bapak yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena menganggap biasa aja panggilan sholat Jumat ya, maka Allah akan menutup hatinya. Ini bisa dibawa juga ke dalam rumah tangga. Siapa yang menganggap remeh aja panggilan suami ya, maka Allah akan tutup hatinya. Makanya bentuknya apa? Ibu galau terus, kayak ada yang hilang terus, kayak ada yang apa terus. Hati-hati, jangan-jangan
sering tidak bersegera mentaati suaminya. Karena memang kata Rasulullah, disinilah surga dan neraka kita. Ya. Mungkin ini Bu ya, kaitan dengan istri. Saya tutup dulu Bu pembahasan sampai di sini. Wah, belum lagi tentang ibu. Ya, ya mungkin nanti dilihat waktunya, kalau cukup saya sampaikan tentang ibu. Tapi kalau enggak, ini dulu. Silakan, mungkin baiknya kita diskusi ya Bu ya, dari pembahasan ini apa yang ibu kena kita obrolin. Jadi jangan hanya pertanyaan, karena saya juga tidak selalu yang ditanyakan saya bisa jawab ya, karena ilmu saya juga masih sangat sedikit. Terima kasih. Kalau ada kebaikan dari Allah, kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bang. Masya Allah, materinya mudah, bikin terpahok ya. Jadi tadi ada beberapa poin ya. Pertama yang tentang ciri-ciri wanita sholihah. Pertama, bermanfaat, kemudian istiqomah dalam menegakkan kewajiban, kemudian amal sholih yang berkah, terus taat kepada konita, arti konita tadi ya, taat kepada Allah, kepada suami, kepada suami, kemudian yang Hafizat. Ya, lil ghaibi, menjaga diri ya. dan menjaga harta. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing? Ya, menguatkan boleh. Silakan. Gak mesti bertanya ya Bu. Cerita pengalaman juga boleh. Iya boleh, biar kita masukin kaya kajiannya. Tadi Bu Muda kan bilang yang ada temen yang dia mengaplikasikan emosi positif. Apa nggak baiknya dia terbuka aja sama suaminya kalau dia lagi sebel? Iya, tapi memang habis itu dia terbuka. Setelah dia terbuka, karena dia bilang gini. Karena dia bilang gini, kalau lagi emosinya dia ngomong sama suaminya pasti ngomongnya nggak karu-karuan. Gitu. Pada akhirnya dia terbuka. Makanya kan biasanya kejadiannya itu seringnya kata dia di sekitar pagi hari ya. Maka di malam harinya itu besok dia baru ungkapkan semuanya ketika emosinya sudah turun. Gitu. Kan kita gitu ya Bu. Kalau lagi marah tuh bisa sampah serapah keluar. Gitu. Itu ya. Gitu ya. Akhirnya terus terang, tapi lama-lama suaminya tahu juga. Soalnya kalau saya pribadi sih langsung meremut gitu. Biasanya tuh gitu kan. Jadi gitu ya, jadi tunggu reda dulu baru kita berterus terang. Kalau kemarin sebel loh sebenarnya gitu. Ya. Yang itu ada yang bertanya atau sharing-sharing? Silakan Bu. Ayo, adakah yang sama kisahnya dengan saya? Gimana? Atau sudah merasa menjadi kayaknya udah ada poin-poin wanita sholihah itu aku udah deh, udah bermanfaat. Yang bermanfaatnya pas bulan muda aja ya. Jadi bulan muda senyumnya lebar, servisnya kenceng. Ya, nggak ada yang tanya Bu ya. Jadi tadi juga ada kalimat itu di ayat berikutnya, bima hafizallah. Penting juga poin. Kenapa Allah tempatkan bima hafizallah setelah fasolihatun qanitatun lil ghaibi bima hafizallah. Kenapa ada bima hafizallah? Jadi di sini maknanya bahwasanya dengan penjagaan Allah terhadap mereka. Bahwasanya maknanya di sini seorang perempuan itu ya sangat dimuliakan oleh Allah, dan Allah memberikan bantuan sepenuh-penuhnya ya untuk perempuan yang mau solihat, qanitat, hafizat. Makanya ada pojoknya bima hafizallah. Para ulama mengatakan begitu. Dan setiap muslimah itu tahu bahwa dia bisa melakukan segala kemudahan, kayak saya misalnya bisa minta maaf sama suami ya, bisa kemudian menunaikan kewajiban-kewajiban saya tidak jumawa. Oh, karena saya ustazah. Oh, karena saya sudah tahu. Enggak. Semata-mata ya Allah karena bantuanmu saja. Pertolonganmu ya Allah. Ya, itu poinnya. Karena jangan sampai jadi istri-istri yang juga sombong. Ya, karena mungkin untuk sombong mungkin banget, Bu. Ya, mungkin banget. Itulah kenapa kita diajarkan juga di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu wajannibni wabaniya an na'budal asnam, ya,
Dan jauhkanlah aku, lindungilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Terus para ulama mengatakan, ya, faman ya'mal ba'dal bala min du'ai Ibrahim. Siapa yang bisa aman bahwa dia tidak akan menyembah berhala dunia, bahkan berhala dirinya sendiri, setelah doa Nabi Ibrahim, bahwa seorang Ibrahim yang di masa muda sudah menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri, dia masih takut bahwa dirinya bisa menyembah berhala-berhala, bahkan anak keturunannya, ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya kemudian kita nggak boleh merasa aman, merasa sudah jadi istri soleha karena taklim kita yang banyak, karena hijab kita yang bagus, ya, karena kita sudah lebih lama nuntut ilmunya. Hati-hati. Setiap kali kita bisa melakukan segala hal, ya, hari itu, maka banyak-banyak bersyukur sama Allah. Allah saja yang meringankan, Allah saja yang memudahkan, ya. Seperti itu. Itulah kenapa, jadi Masya Allah, di ayat tentang wanita Allah kasih ujungnya bima hafizallah, sebagaimana Allah menjaga dan memelihara mereka. Memelihara apa? Agamanya, ya, kemudian ilmunya, harga dirinya, ya, dan semuanya Allah jaga, ya. Tapi memang sekali lagi penjagaan Allah itu tentunya dengan sekuat tenaga kita menjaga hak-hak Allah, juga hak-hak orang lain, yaitu pasangan kita dan juga anak-anak kita, ya Bu, ya. Nah, itu tambahan tadi Bu, ya. Belum, silakan Bu. Nah, alhamdulillah ada pertanyaan nih. Boleh silakan, malah bagus kalau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya pertanyaannya lebih ke teknis, ya. Iya, boleh. Tadi utamanya yang diberi contoh, ya, ada temannya yang luar biasa, dia bisa menahan emosi dan mengarahkan energi negatifnya ke positif, gitu ya. Iya. Bagi saya pribadi itu luar biasa, gitu ya. Apalagi pas kita lagi masa-masa PMS. Pas saya PMS, saya tahu, aduh, ini saya mau happy, emosi udah nggak bisa ini, gimana gitu, udah berusaha nahan, gitu kan. Udah lepas itu, misalnya salahnya sama anak, semua kena satu rumah, kayak gitu kan. Semua kayak harus ada deh, semua dimarahin semua, gitu ya, rasanya kayak gitu. Nah, itu gimana ya Ustaz untuk bisa menahan emosi itu dan mengarahkannya ke arah yang baik seperti tadi gitu. Karena tadi juga, Masya Allah, bisa ya, kayak gitu. Berarti saya harusnya juga bisa, gitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya temennya deh, sampai anak-anak tuh bisa nandain, Mama mau haid ya? Marah-marah. Enggak, monggo. Iya. Jadi Bu, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali, ya. Itu emang harian-harian kita. Nah, jadi sebenarnya teman saya ini memang sudah menjalani rumah tangga itu 26 tahun, Bu. Jadi melalui perjalanan yang panjang, ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, memang kalau kita sudah mau mendekati hal itu, kita harus aware. Kalau bisa tuh ada alarm lah di HP kita berbunyi. Ini nih, mungkin suaranya lebih pas, lagunya lebih apa gitu. Oh, ini lagu entar lagi hype gitu. Jadi boleh Ibu segera beresin baju. Wah, gitu ya. Pokoknya cari aja kesibukan yang nggak terlalu deket-deket sama anak atau suami. Atau bisa juga kalau sudah tahu seperti itu, kita bilang sama suami, aku mau mendekati haid, ya. Jadi tolong anak-anak dihandle dari jam sekian. Itu kita sudah harus tahu. Kalau saya biasanya gini, kalau saya lelah, saya bilang sama suami saya, Mas, aku capek banget. Aku takut nanti ini aku jadi marah kena anakku. Bisa pegang dulu nggak ya? Gitu. Jadi saya tahu. Jadi udah abinya bawa main dulu.
Jadi memang kita lah yang paling tahu. Balil insanu ala nafsihi basiro. Kita paling basiro tentang diri kita. Nah, cuman memang satu hal juga ya terkait hal emosi ini, harusnya memang kalau ada istilah begini, dulu ada anggota pengajian saya begini, anak muda ya Bu, Ustazah, bisa nggak sih kita para hafiz Quran ini sekali-sekali jadi manusia kayak, hah? Maksudnya apa? Iya, jangan dianggap hafizo gitu, soleh terus, itu juga bisa salah tahu, gitu. Oke, boleh kok Mbak, boleh, gitu. Jadi artinya kita itu kadang-kadang ya, karena Allah juga beberapa kali itu mengatakan walaqad karramna bani Adam, ya Allah itu memuliakan bani Adam, manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Artinya kita boleh kok jadi manusia yang kadang-kadang salah, karena tobat itu akan diterima oleh Allah malam yugharghir. Allah akan terus terima tobat kita sampai sebelum di kerongkongan itu ada. Itulah waktu tobat kita masih panjang kok. Artinya apa? Kalau kita sudah nggak bisa menahan diri, meledak juga, ya nggak apa-apa. Itulah manusia kita. Bahkan dari situ anak kita belajar, oh mama juga manusia ya, bukan ustazah, bukan mama yang suka taklim, dia juga bisa marah-marah, gitu ya. Nah itu, jadi seperti itu ya. Jadi anak kita belajar karena dia akan ketemu dengan berbagai orang. Nah, tapi kalau bisa jangan anak kita ngelihat kita saat jadi manusia saja yang marah-marah itu. Sementara fase berikutnya nggak kita lihatkan ke dia apa itu masa minta maaf. Ya, jadi harus lama juga kita peluk anak kita. Kalau saya gitu Bu. Kalau kata Ustadz Budi Asari kan katanya kalau anak-anak dimarahin itu dikasih otaknya jadi rusak Bu ya. Tapi pernahkah ada penelitian ketika ibunya minta maaf sama anak, otak anak di scan lagi? Kan belum ada scannya, hasil scannya. Habis ibunya minta maaf, bapaknya minta maaf, pernah nggak di scan lagi? Belum ada. Coba scan lagi. Kalau ada yang bisa scan lagi percobaannya. Lihat. Karena emang ada ruang-ruang kita sebagai manusia, ya, yang harus dihargai juga, maksudnya harus juga dipahami gitu. Nah, dan anak kita belajar ya manusiawi banget gitu ya. Makanya memang justru karena kita manusia itulah kita pakai aturan-aturan. Ya, suatu ketika ada seorang misalnya anak remaja curhat sama saya, suka dengan seorang kawannya. Saya bilang, ya udah kalau sudah merasa sama-sama suka jangan sering nongkrong berdua. Ya, itu kalau sering nongkrong kalau suka itu kan sebagai manusia dihargai oleh Allah. Tapi setelah itu ikut aturan Allah dong, gitu. Gimana caranya? Ya udah, kalau emang sudah punya komitmen masing-masing, kemudian apa? Jalani perintah Allah. Jangan sering berdua, ya, menjaga pandangan. Kemudian fokus jadi ibu dan satu fokus jadi ayah. Bukan kemudian mendikte Allah, aku pengen dapat dia, enggak, gitu. Nah itu. Jadi karena apa saya bilang, kalau kita nggak ikut aturan Allah kita lemah, gitu. Makanya tadi setelah kita marah ikut aturan Allah, gimana caranya? Ada ruang minta maaf, ya. Makanya di ruang minta, para sahabat juga sering bertengkar kok, ya kan? Ada beberapa kejadian Umar, Abu Bakar nanti sering minta maaf sama Rasul. Bahkan ada yang minta maaf tuh, injak lagi kepalaku ini, gitu ya. Seperti itu supaya aku dimaafkan oleh Allah karena kepada aku kemudian marah kepadamu, gitu. Istri Rasul juga pernah marah ya, tapi kemudian saling minta maaf, gitu. Jadi artinya boleh seperti itu. Nah, cuman Bu, kalau bisa kita harus, jadi jangan pada saat marah anak kita lihat semua kita tuh, juga harus kita lihatkan saat kita minta maaf. Ya, misalnya tadi kita pecahnya tuh di semua anak. Nanti kalau kita minta maaf, yang anak-anak lagi ngumpul, maaf ya, tadi Umi marah-marah, Umi lagi capek, itu dilihat sama kakaknya, sama adiknya. Doakan Umi ya, nggak ngulang lagi ya sayang, gitu. Dia belajar, gitu. Nah, gimana kalau gitu lagi? Ya nggak apa-apa, sering-sering minta maaf kan bagus, dilihat sama anak kita. Tapi kalau bisa sih jangan
sebulan Bu sampai 10 kali ya. Apa sudah mamaku tuh bohong aja, pembohong aja dia ya, marah minta maaf, marah minta maaf, cepat betul marahnya, cepat juga minta maaf ya. Nah, gitu jangan juga begitu ya gitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu insyaallah wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Satu kali lagi pertanyaan. Ya, Silakan Mbak Irma, Masya Allah. Ustazah, saya mau nanya, Ya. bagaimana caranya, bahasanya biar gampang untuk minta maaf sama suami. Itu dia salah, dia yang salah, dia yang ngamuk, saya minta maaf. Betul itu. Apalagi kita orang Bugis, ada masirinya. Masirinya orang Bugis tuh tinggi. Jadi disitulah nilai kita. Loh, memang itu yang kejadian suami saya, teman saya ini, memang suaminya yang salah, ya. Anak-anak juga ngaku ayah tuh yang salah. Memang iya. Justru karena itulah pakai emosi positif. Gimana caranya? Memang kalau dalam syariatnya ya, kalau dalam kondisi genting, kan tadi kita kemarin sudah bahas ya, ayat-ayat sakinah ya kan Bu, ingat nggak? Ayat sakinah kapan diturunkan? Sakinah itu turun di saat kegoncangan yang dahsyat, di saat kegalauan yang dahsyat, kita minta sama Allah, disitulah turun sakinah. Jadi sakinah itu bukan saat lempeng-lempeng ya, justru saat kondisi Rasul sedang di Gua Hiro, dilihat apa, sudah sebentar lagi pasukan kafir melihat beliau gitu kan ya. Para sahabat di perang Hunain itu turun-turun sakinah, di perang Badar dalam kondisi pasukan sedikit ya. Nah, disitulah turun pertolongan Allah. Jadi kondisi-kondisi kritis, misalnya habis bertengkar keras nih, banting pintu dar gitu ya, maka ibu segera sadar diri. Wah, saatnya turun sakinah. Selamat datang sakinah. Gimana caranya? Segera ibu wudhu. Wudhu ternyata masih marah, masih melawan suami, mandi lama-lama. Gimana caranya? Kalau bisa tuh luluran di kamar mandi. Kalau nggak punya anak kecil ya Bu, kalau anak kecilnya ya suruh nonton dulu lah ya. Habis itu apa? Luluran lama-lama. Lama-lama. Jadi satu tangan boleh setengah jam tuh. Di kamar mandi. Terus pakai air yang dimancurin gitu. Ya. Sampai ibu kira-kira tenang. Kalau ibu ternyata berwudu belum bisa. Nah, dia boleh mandi Bu, boleh mandi. Sambil mandi itu sambil panggil nama Allah. Ya Allah, aku jengkel betul sama lakiku nih, gitu ya. Yo, curhatnya sama Allah di kamar mandi. Kalau ibu mau merekam boleh ya, tapi pakai salinan ya, rekamannya buat diri sendiri. Lucu loh, tahu ibu lagi marah-marah gitu, lucu bener. Rekam ibu ngomel-ngomel di kamar mandi ya. Makanya tuh kamar mandi kalau bisa bersih, agak besar, supaya buat tempat hilangkan emosi sama mandi ya. Gitu Bu ya. Jadi seperti itu, mandi dulu Bu. Jadi ingat, ibu yang paling tahu saya udah tenang saat berwudu atau belum. Kalau belum silahkan mandi. Setelah mandi, maka seperti apa? Kalau ibu sedang halangan ya, maka silahkan baca Quran sambil berniat, ya Allah aku mau menghilangkan rasa malahku. Berikan mukjizatmu lewat setiap ayat yang ku baca. Tuh. Nah itu. Ini pengalaman pribadi ya Bu, anak saya 8 Bu, tugas dakwah juga banyak ya. Terus ta'aruf terus sama suami ya. Apalagi saya orang Bugis, suka meledak-meledak Bu ya. Suami saya orang Jawa, lempeng-lempeng aja. Kita kadang marah-marah Bu sama orang yang lempeng-lempeng aja, sementara dia pusat salahnya ya kan. Kok dia lempeng-lempeng aja sih gitu ya. Kayak gak ngerasa bersalah tuh Bu gitu. Nah jadi artinya itu caranya kalau saya. Kemudian apa? Karena itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ngapain? Kemudian kalau ibu sedang sholat dan itu waktu-waktu yang boleh sholat, ibu boleh sholat hajat, sholat duha atau sholat apa saja 2 rakaat. Silakan ibu perpanjang sujudnya, karena sujud adalah tempat terdekat kita dengan Allah. Ibu mau nangis silahkan. Saya itu bahkan Bu,
sering sekali dilihat oleh anak-anak saya menangis. Jangan ibu malu, nggak apa-apa. Kecuali ibu nangis lagi, itu nah bapakmu jengkel betul aku. Nah itu kecuali. Kalau dia cuma nangis, kita nangis aja. Iya nak, Umi ingat dosa Umi. Padahal lagi jengkel sama pasangan kita, lagi gondong, nggak apa-apa. Kadang satu ngelap sebelah sini, satu ngelap sebelah sini. Habis itu mukanya pula mirip bapaknya. Jadi itu booster juga gitu Bu ya. Loh ini pengalaman pribadi loh Bu. Ya. Anak saya itu semua mirip ayahnya ya, sedikit aja yang mirip saya. Jadi ya Allah tuh bibirnya, tuh matanya tuh ya. Jadi gitu Bu. Artinya itu mengurangi marah kita. Apalagi kalau dia bilang jangan nangis-nangis ya Abi, itu kayak perwakilan abinya gitu ya Bu ya. Duh saya jadi lucu banget. Jadi ingat, jadi nggak apa-apa dilihat oleh anak, tapi jangan keluarkan kata-kata kita sedang marah atau jengkel sama pasangan. Nggak usah keluar kata-kata. Iya nak, boleh nggak apa-apa kita berbohong, karena kan dalam rangka untuk mentarbiah anak-anak kita. Jadi saya sering dilihat menangis oleh anak saya, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kadang-kadang dilaporin, tadi lo Umi nangis-nangis. Oh iya kah? Tahunya gitu ya. Terus nanti ya malam lah baru, kenapa nangis gitu ya. Nah seperti itu. Jadi artinya kita boleh seperti itu. Dan itu Bu, saya bilang ya, Masya Allah. Jadi kalau dalam kondisi rumah tangga kita sedang ya di atas emosi, itu kalau dalam kisah Nabi Yusuf itu seperti sedang masuk dalam sumur. Ya, kan Nabi Yusuf masanya itu ada yang dia lagi naik tuh, dicintai oleh ayahnya, itu masa naik tuh. Masa jatuh saat dia masuk ke dalam sumur. Nah rumah tangga kita juga gitu, kadang di atas tuh. Pada saat di bawah tuh lagi berkelahi, ingat-ingat, gunakan cara terbaik ketika turun itu dengan cara-cara yang Allah gunakan, dengan cara-cara Allah. Maka nanti pada saat turun itu tenang, sebentar lagi kita akan naik. Dan Masya Allah, jadi pertengkaran suami istri ya, kejadian-kejadian hebat dalam rumah tangga itu bagi saya Bu ya, batu bata kokoh untuk menguatkan rumah tangga kita. Seandainya nggak ada konflik Bu, rumah tangga kita gampang goyah dan hancur. Justru makanya kan kalau ibu buka rumah tangga Rasul, Masya Allah ujiannya banyak Bu ya. Ibu kalau baca sirohnya waktu istri-istri beliau minta talak, kemudian juga sirohnya saat dia Aisyah difitnah berzina ya oleh orang-orang munafik, itu berat sekali kondisi. Itu rumah tangga Rasul ya. Dan memang ujian kita terberat pada saat dengan orang-orang terdekat dan rumah tangga ya. Jadi pelajarannya apa? Itu batu bata yang kuat. Karena tadi Bu ya saya ulang, rumah tangga adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk apa? Membuat kita dekat sama Allah. Yang repot ibu, kesempatan mau turun sakinah, kesempatan mau menguatkan batu bata rumah tangga, ibu nggak manfaatin dengan baik, malah manggil-manggil setan. Gimana caranya? Telepon sahabat, habis sudah tuh Bu. Apalagi kalau sahabat itu kompor, begitu curhat bukannya tambah tenang, tambah terbakar. Oh jadi ku ambil pisau aja nih, ku apain sudah suamiku? Itu bisa Bu kayak gitu. Hati-hati, kita pakai syariat dalam kondisi genting, dalam kondisi berat. Rasul biasanya sholat, maka sholat. Ibu, saya sudah jalan ibu, ibu akan mendapatkan kelezatan sholat yang dahsyat dan luar biasa ya, seperti itu. Nah itu caranya, insya Allah. Tetangga saya yang lama ini Mbak Irma, Masya Allah ya. Jadi seperti itu, silahkan dijalankan. Nanti kalau berhasil sharing-sharing, testimoni, jangan diem-diem ya. Karena saya sudah kasih rahasianya nih. Ini rahasia perjalanan rumah tangga 20 tahun loh ya. Jadi gitu ya Bu ya. Tapi memang berdasarkan juga petunjuk-petunjuk dari Quran dan Sunnah. Memang kalau saat belajar baru mulai-mulai ya biasa kita ya ada lepas-lepasnya juga, nggak apa-apa ya. Tapi Bismillah, kalau niat kita baik, insya Allah Allah akan yu'tikum khaira, Allah pasti akan berikan kebaikan juga ya, selalu, dan pertolongannya. Kan itu wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah cukup Mbak Irma?
Siap berangkat. tinggal praktek. Siap berangkat. Semoga suami nggak kaget ya. Ya Masya Allah. Jazakallahu Bu Mahmudah untuk materi hari ini. Jadi intinya memang masih di tentang istri ya. Iya, Istri dan insya Allah kalau masih ada umur baru tentang ibu. baik. Jadi tentang istri ini aja ternyata intinya itu kita memuliakan suami ya. Jadi ternyata ya. Iya. Intinya memuliakan suami. Baru kita dimuliakan. Ya, marwahnya dia tuh dijaga. Makanya seperti tadi cerita pertanyaan Mbak Irma kan, ya akhirnya kita harus mengalah. Karena untuk menjaga marwahnya dia, menjaga marwah dia sebagai pemimpin yang kita muliakan, ya udah kalau marwahnya dia terjaga, insya Allah kita dimuliakan. Iya, betul. Gitu. Jadi apapun yang nanti Mbak Irma minta lancar. Itu yang penting, itu yang penting. Mungkin itu saja waktu juga sih. Iya, betul. Jadi insya Allah sih karena masih sampai Mei ya. Ya, insya Allah. Jadi sepertinya akan berlanjut ya. Mudah-mudahan. Jadi taklim kita dengan rumah muda insya Allah. Jadi Iya. akan ada kelanjutannya. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap hadir di kajian ilmu kita di Masjid Ar-Rahman ini. Insya Allah rumah muda akan hadir lagi. Insya Allah. Ini nodong ya ceritanya. Insya Allah. Rumah muda ada penutup kah? Atau apa? Iya, boleh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung ya ibu sekalian. Yang pertama mungkin karena kita merupakan ayat-ayat Allah, maka posisikanlah diri kita sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Bahwa setiap kali pasangan melihat kita, dia tambah bersyukur sama Allah, ya. Dia tambah beriman sama Allah, ya. Dia tambah dekat sama Allah, ya, karena bersyukur memiliki pasangan sebaik kita, sesabar kita. Karena sekali lagi saya bilang, tujuan rumah tangga kita adalah bukan bersama-sama di dunia. Kalau orang-orang yang di luar dari agama kita mungkin iya bersama-sama di dunia, tapi kalau kita enggak, maka kita berharap bahwa pasangan kita yang sekarang di dunia kita bersama lagi nanti dengan dia di surga, ya. Sehingga kita tahu ya bahwasanya surga itu dimasuki dengan kesabaran, ya. Jadi salamun alaikum bima sobartum, ya. Selamat kamu masuk ke surga dengan apa? Kesabaranmu. Maka tahan-tahanlah diri kita, ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu, tapi nggak pernah kamu bisa bersabar kecuali kamu bersama Allah. Sehingga mudah-mudahan rumah tangga kita ini bisa menjadi rumah tangga surga, dan setiap rumah tangga kita di dunia ini kalau bisa menjadi miniatur ya rumah tangga nanti di surganya Allah. Dan kalau bisa insya Allah setiap rumah tangga kita menjadi percontohan bagi tetangga kita, keluarga kita, sehingga keberkahannya terus menerus sebanyak mungkin kita bisa membantu saudara-saudara kita. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi kalau ada kebaikan dari Allah, mohon maaf kalau ada canda-canda, kalau ada hal-hal yang kurang tadi, banyak hal, karena memang saya menceritakannya terkait dengan pengalaman hari-harian saya. Terima kasih ibu sekalian. Saya sebenarnya ada permintaan nih Mbak Minda dan teman-teman. Saya pengen sebenarnya 1-2 orang ditunjuk dari yang ikut taklim saya pertama sampai sekarang tuh, berikan testimoni mana yang sudah dijalankan dan seperti apa saat menjalaninya. Ya nggak apa-apa kalau ibu mau kalau dari panitia mau ditunjuk boleh. Maksud saya supaya kita tuh mendengar bahwasanya ini ilmu kita dipraktekin begitu. Karena kan sekarang itu taklim banyak, tapi jangan sampai sia-sia. Ternyata kita cuma catat di buku tapi nggak diamalkan. Ya, mungkin itu bisa 1 atau 2 orang ditunjuk, jadi nggak mesti pertanyaan. Itu sih harapan saya. Enggak, nanti di kajian berikutnya. Maksudnya ada 2 orang ditunjuk atau 2 orang lah minimal ya untuk menceritakan pengalaman pribadinya. Dan kita sudah tahu ya tentunya aturan-aturannya seperti apa, nggak usah ceritain detail ya suaminya kenapa-kenapa. Yang penting kita dapat poinnya. Ya kayak saya tadi mungkin menceritakan sedikit ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan agar kita memperkaya nih ya bahwa oh teman aku sama dia mengalami hal yang susah bisa ternyata, jadi kita tuh bisa juga, jadi jangan hanya saya gitu.
seperti itu. Mungkin itu Ibu sekalian tambahannya dari saya. Terima kasih kepada panitia yang luar biasa pelayanannya kepada kami dan tim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk masjid ini, semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muda, jazakallahu khair kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kita hari ini. Semoga Allah memudahkan kita selalu untuk menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah ridho dan cinta dengan apa yang sudah kita upayakan untuk senantiasa taat kepada Allah. Baiklah, kita tutup saja dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu ya. Jangan lupa pekan depan tetap ada juga pengajian di sini. Silahkan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak sempat ya kalau doa Mbak? Oh sebentar, Bu Muda mau berdoa. Iya sayang Bu. Sayang majelisnya kalau nggak dipakai untuk doa, karena kita lagi nunggu pemimpin yang solih ya di tahun-tahun ini, tahun memilih pemimpin nih. Ya juga tentunya silakan Bu hadirkan hajat-hajatnya. Sekali lagi ada wali-walinya Allah di sini. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة والموت في سبيل الله. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم ارزقنا إماما عادلا ورحيما بالمؤمنين والمسلمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا ورحيما بالعلماء المسلمين. اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya. Terima kasih ibu-ibu semua dari Purnul Khair. Saya ulangi lagi, kita tutup lagi dengan doa kabar. Adalah kami doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau agak flu nih Mbak Mida. Sudah mau azan ya?